Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takon, lagi online. Terkadang kita akan mendapati dua mat atau bahkan tiga mat itu berada di dalam satu kata. Dua mat atau bahkan bisa ada juga yang tiga mat itu berada di dalam satu kata. Kemudian juga kita akan mendapati mat yang beriringan. Ya, ada mat wajib, setelahnya ada mat arid lisukun atau ada mat jaiz munfasil. Maka ternyata itu ada kaidah-kaidahnya ya demi menggapai kesempurnaan bacaan kita. Kita akan membahas tentang bagaimana cara membaca mad jaiz munfasil yang bersamaan adanya dengan mad badal. Mad jaiz munfasil, sebagaimana kita tahu, dia boleh dibaca dengan 2, 4 atau 5 harokat. Kemudian mad wajib mutasil ini panjangnya adalah 4 atau 5 harokat. Sementara mad jaiz munfasil ini dalam riwayat Hafiz ini 2, 4 atau 5. Namun ketika kita memilih 2, maka seterusnya kita pilih 2 terus. Jadi dalam satu kali majelis maka kita milih 2 terus kalau ketemu mad jaiz munfasil. Kenapa saya tadi bilang main aman begitu ya? Karena mad wajib mutasil sama panjangnya dengan mad jaiz dari sisi 4 atau 5 harokat. Sehingga khawatirnya kalau nanti kita pilih 2 harokat, khawatirnya nanti kita mengira mad wajib mutasil itu adalah mad jaiz, sehingga nanti mad wajibnya kita jadi baca 2 harokat misalkan. Jadi khawatirnya begitu. Makanya saya selama ini menyampaikan sudah pilih 4 atau 5 harokat saja. Toh itu juga kadar panjang dari mad jaiz munfasil juga boleh. Namun sebenarnya mad jaiz munfasil ini boleh dibaca dengan 2 harokat. Asal tadi konsisten. Sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana ketika mad jaiz munfasil datang bersamaan dengan mad badal. Kita tahu mad badal panjangnya 2 harokat. Jaiz munfasil itu kan kita boleh baca 2, 4 atau 5. Kalau mad badal ini 2. Jadi hanya dibaca dengan satu ragam saja, yaitu atau satu kadar saja, yaitu 2 harokat. Bagaimana kalau kita mendapati itu dalam satu kata? Misalkan dalam lafaz waja'u abahum. Mana yang kita maksud? Yang kita maksud adalah u. Jadi mad badal itu adalah mad yang diawali hamzah. U, ini kan mad badal. Ketemu dengan a, hamzah, yang ini sudah beda kata. Berarti di sini terjadi ada mad badal u, namun juga dia menjadi mad jaiz munfasil karena ketemu hamzah. Berarti di sini u ketemu hamzah, maka di sana juga ada namanya mad jaiz munfasil. Kadar mad jaiz munfasil ini 2, 4 atau 5 harokat. Sementara mad badal adalah 2 harokat. Kita boleh membacanya dengan 3 ragam, yaitu boleh membaca dengan 2 harokat. Yang kalau kita membaca dengan 2 harokat ini berarti kita sudah mengcover mad jaiz dan juga mad badal. Kemudian 4 harokat juga kita boleh, karena sudah mengcover mad jaiz munfasil, mad badal juga sudah lewat. Kita milih 5 juga demikian. Boleh, karena juga sudah sesuai dengan kadar mad jaiz munfasil dan mad badal juga sudah lewat. Kemudian yang berikutnya, ketika ada mad arid sukun yang bersamaan dengan datangnya mad badal. Mad arid sukun bersamaan dengan mad badal. Contoh, yastahzi'un. Ya, yastahzi'un. Mad arid sukun karena kita mensukunkan nun yang aslinya berharokat. Kita wakaf di situ kemudian kita sukunkan. Yang sebelumnya adalah huruf mad seperti ini ya. Yastahzi'un. Ini namanya mad arid sukun. Di penghujungnya ada u. Ini kan mad badal. Kita tahu mad badal adalah mad yang didahului dengan hamzah. Jadi di sini ada kata yastahzi'un, ada un. Ini ada dua mad. Yang pertama mad arid sukun, yang kedua adalah mad badal. Ketika kita mendapati bacaan Al-Qur'an, kita mendapati mad lin dulu, setelah itu baru ketemu mad arid sukun. Jadi kan kita baca Al-Qur'an itu kan terkadang melewatin banyak mad. Bagaimana kalau kita pas baca mad lin dulu, kemudian setelahnya baru kita ketemu mad arid sukun. Mad lin itu apa sih? Mad lin itu kayak misalkan kata Quraisy, Roib, Khawf, itu namanya mad lin. Bagaimana kalau kita mendapati mad lin terlebih dahulu, baru kemudian setelahnya itu ada mad arid sukun berikutnya. Kalau kita membaca mad lin dengan 2 harokat, misalkan kita baca mudahnya di Al-Baqarah ya. Dzalikal kitabu la raib. Kan boleh dibaca demikian. Dzalikal kitabu la raib. Itu 2 harokat. Maka ketika kita membacanya mad lin dengan 2 harokat, maka mad arid li sukunnya nanti kita boleh membaca 2, 4 atau 6. Hudal lil muttaqin atau hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Jadi boleh 2, 4 atau 6. Kalau kita membaca mad lin dengan 4 harokat, maka mad arid li sukun setelahnya nanti boleh kita baca dengan 4 atau 6. Misalkan kita baca dzalikal kitabu la raib, maka mad arid sukun berikutnya hanya boleh 4 atau 6.
fihi hudal lil muttaqin atau fihi hudal lil muttaqin. Intinya ketika kita matlin kita baca 2, maka mat aril sukunnya boleh 2, 4, 6. Boleh pilih. Tapi kalau kita bacanya mat linnya adalah 4, maka mat aril sukunnya adalah 4, 6. Kalau mat linnya kita baca 6, maka mat aril sukunnya dibaca dengan 6. Kemudian yang berikutnya, mat aril sukun lebih dulu daripada mat lin. Kebalikannya. Kalau tadi kan misalkan la raib, ini mat lin dulu, baru kemudian hudal lil muttaqin, ini mat aril sukun. Nah, ini sekarang kebalikannya. Mat lin di belakang. Jadi lebih dulu mat aril sukunnya. Contoh, misalkan kita baca surat Quraisy, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan him, ini mat aril sukun ini. Kemudian li'ila fi Quraisy. Nah, ini mat lin. Gimana cara bacanya kaidahnya? Kalau kita membaca mat aril sukunnya, itu kita baca 2, maka mat lin itu dibaca dengan 2. Misalkan kita Al-Fatihah, surat Al-Fatihah pas ngimamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Sampai nanti ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 2 harokat. Maka nanti kalau kita baca mat lin, yaitu misalkan surat Quraisy, maka dibacanya 2. Amin. Kemudian li'ila fi Quraisy. 2. Ya, kemudian ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. 2. Sampai akhir. Adapun ketika kita membaca mat aril sukunnya 4, misalkan Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 4. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 4. Maka mat lin berikutnya, misalkan kita memilih untuk membaca dengan bacaan di sana ada mat lin, maka mat linnya dibaca 2 atau 4. Jadi boleh kita baca dengan li'ila fi Quraisy atau li'ila fi Quraisy. 4. Adapun ketika kita membaca mat aril sukunnya 6, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 6. Maka matlinnya nanti kita baca 2, 4 atau 6. Misalkan li'ila fi Quraisy atau li'ila fi Quraisy atau 6 li'ila fi Quraisy. Berikutnya juga demikian. Ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. 6. Demikian. Kemudian yang terakhir, apabila kita mendapati ada mad jaiz munfasil, ya, berada dengan mat wajib muttasil dalam satu kata. Misalkan dalam lafaz wa'ajibu an ja'ahum. Oh, bukan satu kata, tapi mendahului. Mad jaiz dulu, baru ketemu nanti mat wajib. Wa'ajibu a. Nah, ini berarti kan mat wajib, mat jaiz, karena a-nya sudah beda kata. Kemudian wa'ajibu an ja'ahum. Ja'ahum ini namanya mat wajib muttasil. Jadi lebih dulu mat jaiz, setelahnya baru ketemu mat wajib muttasil. Maka cara membacanya adalah ketika kita membaca mat jaiz munfasil dengan 2, kan memang boleh 2. Maka mat wajib muttasil dibacanya 4. Kemudian kalau kita membaca mat jaiz munfasilnya 4, maka mat wajibnya juga 4. Adapun mat jaiz munfasilnya dibaca 5, kan memang boleh 3 pilihan ya. 2, 4 atau 5. Kalau kita baca 5, maka mat wajibnya dibaca juga dengan 5. Intinya selaras. Namun tidak boleh kita baca dengan 2 untuk mat wajibnya, karena dia minimal bacaan dari mat wajib muttasil adalah 4. Kita langsung akan cek dan recek ini sudah beberapa yang masuk. Dari yang pertama diawali dari Ummu Alfiana ini Ustadz ya, yang ada di Kota Jepara. Ji, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu dhi'b
wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya, stop dulu. Mu'alfiana perhatikan di lafaz fa'akalahu dhi'b. Nah, di situ ya. Maka kata adz-dhi'bu ketika kita waqaf di situ, maka kita perhatikan di situ ada hamzah sukun. Maka kita sempurnakan fa'akalahu dhi, begitu. Kemudian ada ba waqaf di situ sehingga kita sukunkan. Makanya kemudian kita baca dengan qalqalah karena ba sukun itu ada qalqalahnya sehingga dibaca be. Sehingga kita gabungkan saja fa'akalahu dhi'b. Jadi bukan fa'akalahu dhi'b. Ya, karena memang seperti ini banyak sekali bacanya. Jadi yang benar adalah fa'akalahu dhi'b, bukan fa'akalahu dhi'b. Ya, jadi intinya kalau kondisi demikian dua huruf terakhir itu harus jelas semua. Ya, dua huruf terakhir harus jelas. Misalkan di sini kan ada hamzah sukun, begitu kan? Ba sukun berarti kan di paling belakang. Bagaimana ba itu? Kita ingat dia punya qalqalah sehingga harus ditunaikan. Ba tinggal digabungkan. Adz-dhi'b. Fa'akalahu dhi'b, bukan fa'akalahu dhi'b. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa qala ya bushra hadza gulam wa asarruhu bidha'ah wallahu alimun bima ya'malun wa sharawhu bi samanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin wa qala alladhina ashtarahu min misra limra'atihi akrimi maswahu asa fa'ana au nattakhidahu walada. Ya, stop dulu. Mu'alfiana perhatikan di waqala alladzi ishtarahu. Tidak ada nanya ya Ibu ya. Tadi Mu'alfiana baca waqala alladzi nashtara. Ada tambahan nun tadi. Begitu ya Mas ya? Harusnya tidak ada ya Ibu ya. Jadi dari dzal itu langsung masuk ke shin. Waqala alladzi ishtarahu. Bukan waqala alladzi nashtara. Ya lebih teliti lagi. Ya jangan sampai ada ketambahan ya huruf. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika nazil muhsinin wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana maswai. Ya stop. Di sini di maswai maka cara membacanya bukan maswai begitu. Jadi tidak ya yang dipanjangkan tapi wawunya dulu. Ya, jadi kita baca dengan ahsana maswai. Begitu, bukan maswai. Enggak. Tapi wanya panjangkan dulu. Innahu rabbi ahsana maswai. Bukan maswai. Ya, tapi maswai baru. Baca demikian. Innahu la yuflihud dzalimun. Shadaqallahul azim. Ya, Ummu Alfiana menjadi peserta pertama kita di kesempatan siang hari ini. Dan untuk koreksinya tadi Ibu ya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk
Ummu Alfianah yang ada di Jepara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Datang dari Ibu Endang ini Ustadz yang ada di kota Demak. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil. Ya, stop dulu. Tadi di anfusukum sempat terseret sedikit ya. Seperti anfusukum. Jadi kayak panjang ya. Namun sebenarnya tentu berniat pendek ya untuk Ibu Endang. Namun karena sedikit sambil berpikir gitu. Sehingga kemudian terbaca panjang. Jadi sawwalat qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Jadi bukan anfusukum. Ya, namun ya pastinya belum meniatkan pendek ya, tapi karena sambil berpikir sehingga kemudian terbaca panjang. Wallahul musta'anu ala ma tasifun wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya busra hadza gulam wa asarruhu bida'ah wallahu alimun bima ya'malun. Ya, nanti Ibu perhatikan di alim ya, wallahu alimun bima ya'malun. Jadi alim yang panjangnya di lamnya ya, bukan alimum, bukan alimum bima, tapi alimum bima ya'malun begitu. Jadi bukan alim tapi alim. Ini maknanya berbeda ya. Kalau alim itu mengetahui. Kalau alim ini mengetahui dengan pengetahuan yang tanpa batas ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu superlatif. Pernah dengar nggak Mas? Superlatif. Jadi dia lebih begitu. Itu alim. Ya, jadi kalau yang benar dibaca demikian, bukan alimum tapi alimum, yang baca di lamnya yang panjang ya. Nah. Wa syarauhu bisamanim bahsin dzarahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Ya, fihi juga sedikit keseret ya. Harusnya wa kanu fihi minaz zahidin, bukan wa kanu fihi minaz, ya, jangan terseret, pendek saja. Fihi minaz zahidin. Demikian. Wa qala alladzi istarahu min misralim ra'atihi akrimi maswa. Ya, kemudian Ibu di shin ya. Wa qala alladzi ishtarahu. Jadi shin bukan dibaca dengan sin ya. Tadi terbaca wa qala alladzi. Ini kan sin kalau demikian. Yang benar wa qala alladzi ishtarahu. Wa qala alladzi shin. Nah. Limra'atihi akrimi maswahu asa ayyang fa'ana au nattakhidahu walada wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard wa linu'allimahu min
ta'wilil ahadits. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Walamma balaga asyuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat haytalak. Ya, stop. Ibu perhatikan di an nafsihi untuk fa yang sukun ya, maka dialirkan udaranya ya. Jadi jangan sampai terbatas seperti p yang sukun. Seperti misalkan an nafsihi. Tapi an naf fa an nafsihi. Ini memang terkadang sebagian orang susah bilang f. Ya, terkadang juga di daerah-daerah tertentu juga susah bilang f ya. Makanya ini perlu diperhatikan. Jadi bukan an nafsihi, tapi an nafsihi. Qala ma'adallahi innahu rabbi ahsanu maswai. Ya, yang benar ahsana ya Ibu ya, bukan ahsanu ya. Ahsana maswai. Nanti ketika sudah i, maka i-nya nggak usah dipanjangkan. Jadi nggak usah ahsana maswai, nggak. Cukup ahsana maswai. Demikian. I-nya sudah tidak usah dipanjangkan lagi. Innahu la yuflihud dhalimun. Nah, Ibu Endang yang ada di Demak ya, Masya Allah Ibu, barakallahu fik, terpancar semangatnya sampai sini, Masya Allah ya. Beliau di setiap kesempatan selalu hadir ya, Masya Allah. Barakallahu fik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Endang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan di dalam belajar Al-Qur'an. Kita lanjutkan Ustadz dari Ibu Pujianti, Ustadz yang ada di Nalan, Patemon. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك
مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. Ya, stop. Ya, di sini Ibu sebagaimana tadi dijelaskan di dua peserta sebelumnya ya. Jadi dipanjangkannya itu wanya, bukan ya-nya. Jadi bukan mathwai, enggak, tapi dibaca dengan mathwai. Begitu. Jadi yang panjang wanya. Kan kita wawu setelahnya alif kan, wawu fathah kemudian alif sehingga wanya panjang mat di situ. Maka dibaca dengan ahsana mathwai, bukan ahsana mathwai, enggak, tapi wanya yang dipanjangkan. Qala ma'adzallahi innahu Rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Shadaqallahul azim. Nah, Masya Allah Ibu Pujianti yang ada di Nalan Patemon. Dan baik demikian Ibu Pujianti, Masya Allah, barakallahu fiik wa jazakillah khairan, sudah bergabung bersama kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dan keistiqomahan dalam belajar Al-Quran. Takon Talaki Online.